Anak-anak kelas 2, mari kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, pembelajaran 3. Kalian nanti akan dibimbing Bu Guru melalui video PowerPoint yang Ibu buat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Setelah mengamati percakapan slide PowerPoint, siswa dapat merancang isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan. Dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. 2. Melakukan penayangan slide berisi teks bacaan. Siswa dapat menyusun isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa tulis yang tepat. 3. Melalui penugasan, siswa dapat menyeleksi hasil pengamatan teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 4. Melalui penugasan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat, siswa dapat membuat laporan tentang lingkungan tidak sehat dengan teliti. 6. Setelah mengetahui macam-macam bangun ruang, siswa dapat menganalisis bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi dan titik sudut secara benar. Setelah menganalisis hasil pengamatan, siswa dapat mengelompokkan hasil bangun ruang. Lalu ketujuh, dengan mengamati gambar pada slide proyektor, siswa dapat menganalisis ciri-ciri karya hiasan menggunakan bahan buatan secara tepat. 8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengumpulkan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan secara tepat. 9. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengkategorikan cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan secara benar. Yang 10. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengkategorikan cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan secara benar. Untuk pembelajaran yang pertama, ayo kita mengamati. Kalian dapat melihat di layar atau di buku siswa, yaitu kalian membaca teks percakapan antara Dayu dan Ibu di sebuah pasar. Lalu kemudian kalian merancang isi dari teks percakapan. Nanti siswa dan guru melakukan tanya jawab. Adapun tanya jawab yang dilakukan adalah 1. Apa isi teks percakapan Dayu dan Ibu? Yang kedua, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? 3. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Lalu yang keempat, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Yang terakhir, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Mari kita lanjutkan belajar tentang lingkungan tidak sehat. Di sini ada ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, tidak adanya saluran air. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Udara kotor dan berbau. Terdapat hewan liar yang terlihat kotor. Tidak terdapat tumbuhan sehingga gersang. Yang pertama, tidak adanya saluran air. Hal ini dapat mengakibatkan banjir karena air tidak dapat mengalir, lalu hasilnya air akan menggenang di tempat yang tidak ada saluran air.
Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Akibatnya, sampah menumpuk dan menjadi sarang penyakit. Maka, kita sebaiknya menyediakan tempat sampah dimanapun dan jangan lupa untuk membuang sampah di tempatnya. Ketiga, udara kotor dan bau. Udara yang kotor mengakibatkan sesak nafas. Biasanya, udara yang kotor ini timbul dari berbagai macam pabrik, asap-asap kendaraan motor, dan debu-debu yang berterbangan. Maka, kita harus menjaga tubuh kita dengan memakai masker. Keempat, terdapat hewan liar yang kotor. Hewan yang suka di tempat kotor seperti lalat, cacing, nyamuk, dan tikus adalah hewan-hewan yang membawa penyakit. Maka, kita harus menjaga tempat kita supaya tetap bersih. Jangan lupa selalu hidup bersih ya anak-anak. Yang kelima, tidak ada tumbuhan sehingga gersang. Tumbuhan mempengaruhi sirkulasi air. Tumbuhan itu menyerap air ya anak-anak. Maka mari kita tanam tumbuhan sebanyak mungkin. Tumbuhan juga sebagai paru-paru dunia untuk menjaga kestabilan lingkungan bumi kita. Ayo kita perhatikan gambar di layar. Gambar itu adalah gambar pasar. Pasar itu terlihat kotor. Pasar yang kotor adalah salah satu lingkungan yang tidak sehat. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Maka, kita harus tetap menjaga lingkungan umum atau tempat umum supaya tetap bersih. Dari gambar di atas, kalian dapat mencari informasi apa yang terdapat pada gambar. Gunakan ejaan yang tepat dan menggunakan kosakata saat menulis laporan pasar yang tidak bersih atau pasar yang tidak sehat. Setelah kalian menulis laporan hasil informasi dari gambar pasar yang tidak bersih di atas tadi, Ibu akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Di pasar terdapat banyak toko ya, seperti toko baju, toko buah-buahan. Ya, di toko juga terdapat toko yang menjual bahan keterampilan. Di toko bahan keterampilan ada yang namanya manik-manik salah satunya. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Manik-manik itu dapat dibuat hiasan atau keterampilan seperti pada di gambar, yaitu ada kalung, gelang, gantungan kunci, dan tempat tisu. Tetapi tentunya masih banyak barang-barang hiasan atau keterampilan yang dapat kita buat dengan menggunakan bahan manik-manik. Selanjutnya, ayo kita belajar membuat hiasan dari manik-manik. Sediakan dulu alat dan bahannya ya. Ada gunting, benang, manik-manik, karton, dan lem. Cara membuatnya, siapkan manik-manik dari bahan plastik sesuai keinginan. Lalu, pilihlah warna dan ukuran yang sesuai. Buatlah pola karton 4 persegi panjang, 2 persegi. Bagian paling atas dikasih lubang ya. Kemudian,
Gunting pola karton menurut garis yang kalian buat. Hati-hati saat menggunakan benda tajam. Lalu, satukan karton hingga membentuk balok. Kemudian, masukkan manik-manik ke benang sesuai ukuran. Tempelkan manik-manik yang dimasukkan ke benang dengan lem. Lalu, jadilah manik-manik hiasan itu kotak tisu. Lalu jangan lupa buat kesimpulan dengan menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang benar. Kita tadi belajar membuat tempat tisu. Tahukah kalian, tempat tisu adalah salah satu bentuk bangun ruang, yaitu balok. Ada beberapa macam bangun ruang, seperti yang ada di gambar. Ada kubus, balok, prisma segitiga, tabung, 5 segi 4, 5 segi 5, kerucut, dan bola. Kalian dapat melihatnya secara jelas di layar. Di dalam bangun ruang terdapat rusuk, sisi, dan titik sudut. Apa itu rusuk, sisi, dan titik sudut? Mari kita belajar bersama-sama. Rusuk adalah ruas garis dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Sedangkan sisi adalah bidang datar dibatasi oleh rusuk dalam suatu bangun ruang. Lalu titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 rusuk atau 3 sisi dalam bangun ruang. Di sini, Ibu akan mencontohkan rusuk kubus. Rusuk kubus adalah garis perpotongan 2 sisi. Jadi, jenis rusuknya ada di alas, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Sedangkan pada atap, EF, FG, GH, dan HA. Lalu pada sisi tegaknya ada AE, BF, CG, dan DH. Maka setelah dijumlah, jumlah rusuk kubus itu ada 12 buah. Lalu ada sisi. Sisi atau bidang adalah bagian yang membatasi dalam dan luar pada sebuah bangun ruang. Sisi kubus ABCDEFGH memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Sisi itu biasanya ada yang di pinggir-pinggir itu ya anak-anak. Ada sisi bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi samping, dan samping kanan dan kiri. Lalu titik sudut kubus merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan pada sebuah bangun ruang. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G. Maka kalian dapat melihat ada berapa titik-titik di kubus itu ya? Iya betul, ada 8, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, setelah kalian belajar tentang rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang, ayo kita berlatih. Kelompokkan bangun-bangun ruang di bawah berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Tugas kalian menarik gambar yang banyak rusuknya 12, banyak sisinya 6, titik sudutnya 8 ke dalam kotak yang tersedia. Lalu tarik gambar yang banyak rusuk 9, sisi 5, titik sudutnya 6 ke kotak yang di sampingnya. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan mencermati video pembelajaran Bu Guru. Tetap semangat belajar
dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.